Bagaimana cara meyakinkan publik, Pak Menteri, bahwa keputusan berat ini diambil setelah upayanya memang sudah mentok, sudah maksimal? Bagaimana meyakinkan bahwa memang sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan sebelum akhirnya membatalkan, Pak Menteri? Pertimbangan pemerintah kurang lebih tidak berbeda dengan pembatalan tahun lalu. Karena pandemi COVID-19 yang masih melanda seluruh dunia, bahkan kita tahu varian virus ini juga sudah berkembang sedemikian menggila gitu ya, sehingga kita tidak tahu itu bagaimana cara mengatasinya, apalagi di saat yang sama di beberapa negara mengalami kelangkaan vaksin untuk COVID-19 ini. Nah, memang ini keputusan pahit, tetapi tetap harus kami ambil. Karena pertimbangan yang harus kami ambil yang paling utama adalah keselamatan dari para calon jamaah haji kita. Gus Yakut, karena ada juga sejumlah pihak yang menuding bahwa pemerintah terlalu prematur mengeluarkan kebijakan pembatalan ini, karena bahkan sampai sekarang pun Kerajaan Arab Saudi belum memutuskan soal kuota haji, jadi terlalu terburu-buru. Tanggapan Anda soal itu? Iya, terburu-buru bagaimana? Seperti yang tadi saya sampaikan ya, persiapan kita sudah lakukan sejak Desember. Kita sudah lakukan persiapan, semua kita sudah persiapkan. Finalisasi masih memerlukan kita datang ke sana, mulai teken MOU kuota kalau dibuka ya, mulai teken kuota, kemudian menyiapkan kontrak-kontrak yang ada di sana. Sementara per besok, closing date itu hanya tinggal 45 hari. Bagaimana mempersiapkan 45 hari ini agar jamaah bisa menjalankan ibadahnya dengan aman, tenang, nyaman, dan tentu tidak terancam jiwanya karena pandemi COVID ini. Jadi kami lebih memilih keputusan pahit ini gitu ya, daripada harus mengorbankan jamaah. Atau apakah memang keputusan ini diambil karena sesungguhnya sudah mendapatkan info kemungkinan besar memang Indonesia tidak akan mendapatkan jatah kuota begitu, jadi sebelum ditolak kita yang lebih dulu bilang jangan berangkat? Ya, kalau ngomong jatah kuota Mbak, tidak ada satupun negara di muka bumi ini yang hari ini sudah mendapatkan kuota. Kemarin Duta Besar Saudi Arabia untuk Indonesia datang ke Majelis Ulama Indonesia dan menjelaskan mereka memang belum menentukan atau menetapkan kuota karena masih berhati-hati terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Jadi tidak ada itu. Jadi semata-mata itu karena pertimbangan keamanan dan kesehatan calon jamaah ini gitu, dengan menghitung kesiapan waktu yang sangat mepet, 45 hari loh Mbak. Ini bukan hanya perjalanan wisata biasa gitu ya, tapi ini memberangkatkan serombongan jamaah atas nama negara gitu ya, dan kita harus berhati-hati menjaga betul para jamaah ini. Ada juga misalnya tudingan ini kelemahan diplomasi Indonesia ke Arab Saudi begitu. Katanya seharusnya diplomasi tingkat tinggi. Sudah seberapa jauh sesungguhnya, seberapa maksimal diplomasi itu dilakukan, Pak Menteri? Ya, kalau soal diplomasi dari awal saya ini berkomunikasi dengan Menteri Haji Pak Benten gitu ya Pak, sebelum beliau di reshuffle. Kemudian di tengah jalan di reshuffle. Kita juga mengerahkan diplomasi itu ya. Minta tolong untuk diplomasi. Ibu Menlu misalnya juga berkomunikasi dengan pihak Saudi Arabia. Kedutaan besar kita juga aktif melakukan komunikasi diplomasi. Jadi semata-mata ini bukan kelemahan diplomasi, dan Duta Besar Saudi Arabia untuk Indonesia kemarin juga menegaskan tidak ada masalah diplomasi apapun antara Saudi dan Indonesia. Jadi semua baik-baik saja, dan memang kembali lagi masalahnya pandemi. Tidak ada yang bisa menjamin jamaah kita atau siapapun jamaah dari negara manapun yang datang ke Saudi, kemudian di sana mereka bisa beribadah dengan aman dan tidak terpapar COVID-19 ini. Hanya itu saja, tidak ada saya kira kalau hubungan diplomasi yang tidak baik atau perlu high level diplomasi itu. Ini sudah paling high saya kira, jadi tidak ada high lagi.